Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Ibu Andi Berlian Evawani SST, yang kami hormati Bapak Camat Benteng, yang kami hormati para lurah sekecamatan Benteng atau yang mewakili, yang kami hormati para perangkat kelurahan dan kecamatan sekecamatan Benteng atau yang mewakili, seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Para hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, Rabu 11 Desember 2024 dalam acara sosialisasi pentingnya pendidikan tingkat Kecamatan Benteng. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke arah jalan yang benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perlu kami informasikan para hadirin yang hadir saat ini sebagai peserta sosialisasi, yaitu Lurah sekecamatan Benteng, para staf atau perangkat kelurahan sekecamatan Benteng, calon peserta didik yang saat ini masih berstatus ATS bersama orang tua sebanyak 70 orang peserta. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan susunan pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus membuka acara secara resmi. Dilanjutkan menyampaikan materi sosialisasi pentingnya pendidikan. Dan keempat, penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Sambutan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Andi Berlian Evawani SST, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Benteng, yang kami hormati Lurah Benteng Selatan, Benteng Utara, atau yang mewakili bersama operatornya masing-masing. Kemudian yang saya banggakan, Pak Lingkung, Kepala Lingkungan Sekecamatan Benteng yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Kasubag Perencanaan, karena dengan rahmat dan izinnya jualah sehingga kita diberi kesehatan, kemauan, serta kesempatan untuk datang ke Disdikpora pada hari ini untuk membahas tentang anak tidak sekolah sekecamatan Benteng. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang telah mengantar kita ke alam yang terang benderang seperti ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, yang sedianya kita melaksanakan acara jam 9, tapi kami menunggu dari anak-anak kita bersama orang tuanya. Jadi kami mengundang anak tidak sekolah sekitar 70 orang yang datang untuk Kecamatan Benteng. Pak Camat, kami laporkan itu anak tidak sekolah itu masih ada sekitar 200 orang. Ya, jadi ini yang kita
yang terjadi dengan anak-anak kita di Kecamatan Benteng. Kenapa bisa kita berada di kota? Lebih banyak anak putus sekolah di kota daripada di desa. Ya, saya sebenarnya berharap anak-anak semua itu ada di sini. Saat kita berbicara, mereka mendengarkan agar termotivasi apa sebenarnya itu pendidikan. Jadi gagalnya anak-anak itu di bangku sekolah bukan sepenuhnya kegagalan gurunya, bukan. Karena anak-anak itu tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungan. Guru-guru di sekolah sudah maksimal juga melakukan apa yang harus dilakukan agar anak-anak kita bisa bersekolah dan mempunyai ilmu yang lebih baik. Tapi kenyataannya kita di Kecamatan Benteng masih ada 200 anak, 200 lebih. 200 berapa Ibu Erna? 209 orang yang masuk di data pusat khusus Kecamatan Benteng, anak yang tidak bersekolah. Jadi kami mohon kerjasamanya dari kelurahan. Apakah betul warga kita yang 209 orang ini? Karena yang perlu kita cek, ya, kita cocokkan kembali adalah apakah memang ini anak masuk di KK Kecamatan Benteng, di kelurahannya kita, memang masyarakatnya kita, ataukah orang yang numpang saja? Karena banyak masyarakat yang numpang kartu keluarga tapi sudah pindah atau sudah sarjana, tapi kartu keluarganya tidak diperbaharui. Nah, itulah yang antara lain masuk di data nasional. Karena data ini dari Capil dikirim ke Jakarta. Kami dari Dinas Pendidikan tidak bisa mengusulkan ke catatan sipil bahwasanya kartu keluarganya ini 1, 2, 3 orang ini bukan lagi warganya Kelurahan Benteng misalnya. Yang harus melakukan ini adalah lurahnya, camatnya, yang harus menggaris memohon ke Capil. Jadi kita di sini kerjasama dengan catatan sipil, dinas kesehatan, dinas sosial. Kita banyak kerjasama semua. Nah, cuma beliau-beliau tidak hadir di sini, tapi kita sudah berkomitmen. Kalau misalnya di masyarakat kita ada yang sudah tidak berpenduduk lagi di situ, tidak domisili di situ, kemudian dia sudah selesai pendidikannya, itu kartu keluarganya diperbaharui. Ada juga di satu desa, kartu keluarga itu sudah tidak ada isinya di situ. Orangnya itu sudah tidak ada di desa itu. Jadi itu kartu keluarganya harus dihapus, dihilangkan saja. Tidak tercatat lagi bahwasanya ini penduduknya kita, bukan lagi warga Selayar, bukan lagi warga Kelurahan Benteng, bukan lagi warga Kelurahan Camat Benteng, bukan. Jadi itu yang perlu pertama dibenahi adalah kartu keluarga. Kita cek kembali masing-masing di wilayah kita, apa betul ini masih domisili di sini, atau dia sudah pindah setelah dia menikah, setelah dia bekerja sudah pindah penduduk, pindah kartu keluarga ke Makassar, tapi kartu keluarga yang lama dia tidak benahi, dia tidak update, dia tidak perbaharui. Itu yang menambah jumlah anak tidak sekolah. Jadi karena kami tidak yakin bahwasanya Kecamatan Benteng itu kota, orangnya semua berpendidikan, bisanya ini Kecamatan Benteng yang banyak anak tidak sekolahnya dibanding orang di desa. Kami tidak yakin.
Makanya kami mengundang Pak Lurah, Pak Lingkung, beserta operatornya, kemudian anak-anak yang tidak sekolah untuk mencocokkan apa betul memang keadaan di lingkungan kita seperti itu, atau ini data yang salah. Kalau persoalan biaya, bagaimana solusinya? Sekarang di Bontosikuyu ada yang namanya pesantren di Butu. Itu di sana siap menampung anak yang tidak mempunyai biaya pendidikan. Semua gratis di sana. Diasramakan, buku-bukunya, pokoknya semua sampai selesai. Jadi kalau memang ada terdapat di Kecamatan Benteng anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah dan orang tuanya mau menyekolahkan anaknya tapi tidak punya kemampuan, mungkin kita bisa arahkan ke pesantren. Di sana sudah bisa mendapat ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Lebih bagus lagi, di sana sudah komplit. Anak-anak yang tidak paham menulis status sembarang, orang bertengkar saja ditulis, orang apa saja ditulis, semua ditulis di status. Itu karena tidak paham. Tidak paham apa sebenarnya yang perlu di-share di grup, apa yang perlu di-share di status supaya dilihat semua orang. Facebook itu bukan cuma teman kita yang lihat, seluruh dunia lihat, di luar negeri pun dilihat. Gitu. Jadi sebenarnya saya ingin kita berbicara ini, ada anak itu, anak yang tidak sekolah itu ada di sini bersama kita semua. Itu harapan kami. Jadi kami mohon kerjasama Pak Lingkung, Pak Lurah, dan perangkat-perangkatnya. Bagaimana kita menyelesaikan anak tidak sekolah ini agar dia bisa kembali ke sekolah. Kita menyiapkan paket A, paket B, paket C. Jadi kita mau bagaimana? Kedepannya ini mau seperti apa? Jadi lebih bagus kita mencegah sekarang daripada nanti. Setelah kita tidak ada semua, orang tua tidak ada semua, anak terbengkalai. Kalau orang tua masih ada, bapak ibu masih hidup, kita masih hebat. Tapi kalau kita sudah yatim piatu, kita sendiri mau urus diri tak, mau mencari uang sendiri, mau melamar kerja di mana, kita tidak punya ijazah, kita tidak punya pendidikan, tidak mengerti apa-apa, dipekerjakan juga sama orang, orang juga tidak suka sama kita, karena kita tidak paham. Istilahnya orang tua sange bali baba. Iya, karena tidak paham kan. Membersihkan saja persoalan kecil tidak tahu. Karena itu pun perlu ilmu, perlu pengalaman. Mencuci saja tidak tahu, memasak saja tidak tahu. Itu karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Jadi jangan kita berkecil hati bahwasanya walaupun saya sekolah tinggi, saya mau jadi apa? Saya tidak mau jadi presiden. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau rezeki tak di situ, yang nyata-nyata saja. Kita bisa jadi kepala desa, kita bisa jadi anggota dewan, kita bisa jadi bupati. Kenapa tidak bisa? Kan bisa. Ya, itu. Jadi kita tidak usah berpikiran yang jauh-jauh. Kita berpikiran yang nyata saja, yang ada di depan mata kita. Itu. Mengapa kita harus sekolah? Mengapa kita harus punya ilmu pengetahuan? Karena untuk memperbaiki taraf hidup kita ke depan. Kita harus siap sebelum orang tua meninggalkan kita.
biar orang tua kita juga tenang di sana. Kita punya pegangan hidup, punya ilmu, di mana-mana kita dibutuhkan. Tapi kalau kita malas, tidak punya ilmu pengetahuan yang baik, tidak punya agama yang baik, saudara pun bosan. Mana orang tasiana landre, mana purina kalenta landre. Dia tidak mau tampung kita. Jadi memang kita harus mandiri. Jangan membiasakan diri bergantung dengan orang lain. Itulah perlunya kenapa anak-anak kita harus dibekali pengetahuan, supaya paham. Cuma anak-anak sekarang kalau dikasih tahu, dia pikir kita yang mau siksa dia. Tidak. Kalau di zamannya kami bersekolah, kita dipukul sama guru di sekolah, pulang ke rumah melapor, malah ditambah sama orang tua dipukul. Itu karena apa? Pendidikan karakter. Mental kita tidak seperti mental kerupuk istilahnya. Ya, saya zaman SD saya itu bambu itu patah di betis saya. Sampai di rumah ditambah lagi sama orang tua, bukan dibela. Tidak pernah orang tua saya membela saya, tidak pernah. Karena itu mental saya harus kuat. Saya tidak boleh lemah. Anak sekarang ditegur sedikit, dimarahi sedikit, dicubit sedikit, kita sampai merah-merah dulu dicubit. Tidak ada masalah. Anak sekarang tidak boleh begitu. Makanya sekarang ya, begitulah anak-anak sekarang kita lihat, disuruh saja tidak mau. Dia lebih patuh ke HP-nya daripada ke orang tuanya. Sudah tidak tahu menghargai orang tua. Karena menurunnya itu pendidikan. Sudah gagal paham. Itu yang dibilang gagal paham. Dia sudah tidak tahu, sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak semua kekerasan itu tidak baik, tidak. Semua harus orang tua, harus orang tuanya mencuci, harus orang tuanya memasak, harus orang tuanya menyapu. Karena tidak seperti lagi di zamannya kami dulu yang mentalnya itu harus mental baja. Kita semua pekerjaan harus ditahu. Perempuan laki-laki harus tahu. Harus tahu bisa bawa motor, harus bisa gayung sepeda. Tidak ada yang bisa dibedakan. Jadi semua itu kan kembali ke orang tua. Pelajaran itu kan didapatkan di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah itu cuma mengantar anak-anak seperti ini. Tapi waktu yang banyak itu di orang tua masing-masing, di lingkungan masing-masing. Jadi kalau kita orang tua, lingkungan mendukung, tulis di status, komen, ayo, anu mange, tepong itu reject itu anu begini, nah itu. Kan sama-sama tidak tahu. Bahwasanya tujuannya itu baik. Jadi saya kaget kalau Kecamatan Benteng itu lebih banyak anak tidak sekolahnya dibanding di desa. Berarti orang di desa itu lebih paham, lebih mengerti tentang pendidikan daripada anak di kota. Karena minat sekolah itu lebih banyak orang desa mau bersekolah daripada orang di kota. Padahal kita itu orang kota, masih ceritanya orang Benteng gitu. Tapi ternyata banyak anak tidak sekolah tak. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana jalan keluarnya? Apa solusi yang harus kita tempuh supaya anak ini bersekolah? Jadi kami di sini mencoba mengadopsi juga satu orang satu siswa. Jadi kita mengadopsi anak. Jadi saya alhamdulillah sebelum juga saya masuk di dinas pendidikan ini, saya memang sudah
berulang kali mengadopsi anaknya orang untuk menyekolahkan. Ya, kalau misalnya kita mengadopsi anak sampai SMA kan tidak seberapa. Nanti kuliah itu yang berat-berat karena sudah main juta-juta uang semesternya. Tapi kalau kita bisa mengadopsi satu saja anak sekolah, anak untuk bersekolah sampai SMA, alhamdulillah. Artinya kan dia bisa melamar di Indomaret, di Alfamart, atau di rumah makan. Tapi kalau tidak sama sekali bersekolah, bagaimana masa depannya? Kasihan. Itu yang menjadi PR kita semua. Jadi bukan cuma PR orang di pendidikan, bukan PR guru-guru, tapi ini PR masyarakat. Orang tua murid, lingkungannya, pemerintah setempatnya. Ini kita harus cari tahu apa masalahnya. Kenapa mereka tidak mau bersekolah? Kasihan. Ya, masa depannya hancur nanti. Dia tidak mengerti apa-apa. Saat sekarang memang dia masih jago karena masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Tapi kita kan tidak selamanya ada. Saat kita tidak ada, siapa lagi yang mau bimbing mereka yang 200 lebih itu? Siapa lagi yang mau mengajak dia ke kebaikan? Kalau bukan kita, kasihan. Ini saya ini tamatan pulau, saya tamatan Bonerate, Pasikmaranu. SD saya di sana, SMP saya di Batamata. Saya ini orang kampung, orang desa, orang pulau jauh sana. Masa orang pulau mau lebih baik dari orang kota? Kan tidak. Harus orang kota lebih bagus, lebih hebat dibanding orang pulau, orang desa. Jadi kembali lagi, saya sebenarnya ingin sekali anak-anak itu ada di sini, agar saya bisa kasih motivasi langsung, dia mendengarkan langsung apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya itu pendidikan. Jadi mungkin Pak Camat bisa mungkin kita ini rapat di kecamatan bersama Pak Liku, Pak Lurah, kita cek kembali apa betul ini yang 209 ini memang warganya Kecamatan Benteng, atau orang sudah pindah, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah sarjana. Itu yang perlu kita tuntaskan. Berapa data realnya, berapa yang sebenar-benarnya memang tidak bersekolah. Jangan sampai cuma 100. Nah, yang masuk di catatan di data nasional itu 200 lebih. Itu yang perlu kita cek kembali. Dan kalau memang ada, bagaimana jalan keluarnya? Apa solusinya? Supaya ini anak bisa kembali ke sekolah. Yang saya temui di lapangan, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tua karena kesibukan orang tuanya. Contoh kecil, ada anak kelas 6 hampir tidak selesai kelas 6-nya gara-gara tidak pernah diantar sekolah sama bapaknya. Gitu. Itu sebenarnya pekerjaan sepele, nunggunya tamat lihat kalah. Tapi itulah kemauannya anak. Itu. Ini anak butuh perhatian dari bapaknya. Karena selama ini mamanya terus yang antar ke sekolah. Mungkin ada temannya yang tanya, mana bapakmu? Kenapa saya mamamu antar kok? Gitu. Nah, jadi ini anak butuh sekali-sekali diantar sama orang tuanya, bapaknya. Setelah bapaknya antar sekolah, dia semangat.
Alhamdulillah selesai kelas 6-nya. Lanjut SMP. Karena saya harus sampaikan ini ke orang tuanya, bahwasanya ini anak tak butuh perhatian dari bapak, bukan dari mama. Itu aneh-anehnya anak-anak yang kadang kita tidak tahu, tidak paham. Ada juga sebaliknya, selalu bapaknya yang antar, dia mau mamanya lagi yang antar. Ini karena ini anak merasa tidak diperhatikan sama orang tuanya. Dia butuh perhatian dari ibu dan bapak. Kadang kita kenyataan anak-anak sampai di rumah langsung bilang, saya tadi di sekolah begini. Tapi karena kita sibuk lihat TikTok, akhirnya apa kita bilang? Dia mau kok, itu cerewetmu. Apa itu nak? Sudah mau. Itu persoalan kecil yang tidak masuk akal. Karena kita orang dewasa, mungkin mau tamat kalah tenjo, ya. Tapi anak masih butuh itu, butuh didengar, mau didengar. Mana poro mio-miota juga. Oh iyo nak jadi dapat berapa kina? Dapat 10 ki. Tahu jagona, padahal tidak masuk di akal itu kita. Karena kita di pikiran tak ada lewat ini TikToknya ya, belum jajang atau online live ki lagi. Nah itu persoalan sepele sebenarnya Bapak Ibu. Gara-gara itu Ji. Karena orang tua sama-sama sibuk semua dengan urusannya masing-masing, akhirnya anaknya terbengkalai, kurang perhatian. Gitu. Jadi saya kalau masih ada orang tuanya mau peduli sama anaknya, tapi persoalan biaya, saya bilang sini nih, saya kasih sekolah anak tak. Kita bimbing anak tak. Karena saya tidak ada waktu untuk dampingi terus anak tak di rumah. Karena saya bekerja. Tapi kalau anak mau sekolah cuma persoalan biaya, mari nih kita kerjasama. Karena mau milih apa? Kalau kita tidak peduli, ujung-ujungnya kita bertetangga, bermasyarakat, kita terganggu juga. Kalau kita mendapati satu anak yang nakal, mengganggu lingkungan, belum lagi kalau itu keluarga tak, lalu kamanakan ya ninja, kita kan terbawa-bawa. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama. Kita mencegah sekarang, cari jalan keluarnya. Apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Kenapa ini anak tidak mau sekolah? Coba kita dekati orang tuanya. Anggur anak itu sebenarnya anak itu masih sekolah. Wah, apa masalahnya? Kenapa ini? Itu. Saya mohon kerjasama Pak Lingku, Pak Lurah, Ibu Lurah, dan perangkatnya semua. Tolong kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa mereka tidak mau sekolah? Apa persoalannya? Iya. Supaya kita carikan jalan keluar bagaimana? Ataukah ini anak merasa bosan di rumah? Kita masukkan di pesantren saja. Ada pesantren gratis. Karena anak juga kadang harus terpisah dari orang tuanya baru bisa mendengar. Tidak semua anak harus di dekat orang tuanya baru mau mendengar. Ada juga anak harus memang terpisah. Seperti saya sejak SMP sudah pisah dengan orang tua. Saya tinggal di rumah om.
Karena saya juga agak nakal. Om saya lebih keras dari orang tua saya. Jadi saya harus terpisah. Jadi saya memang ya sudah dididik seperti itu, semi-semi militer. Tapi alhamdulillah saya merasakan sekarang. Kalau orang berteriak saja kurang kencang di depan saya tidak takut. Karena sudah terbiasa saya. Saya sudah bisa membedakan ini teriakan mendidik, ini teriakan bukan mendidik. Itu. Kalau anak sekarang wah tidak. Bukan lagi zamannya sekarang, karena kita cubit saja anaknya, melapor ke orang tuanya, apa-apa mengguruna. Iya kan? Itu. Jadi memang beda. Jadi pendekatannya juga kita sekarang itu beda. Jadi kalau memang anak-anaknya itu mau dia diasramakan, dikirim ke Butuh saja. Kita tidak usah keluar selayar. Di sini saja. Kita juga di sini sudah ada perguruan tinggi, tidak harus ke Makassar. Jadi biaya kita lebih kecil. Sekolah itu, sarjana itu tidak harus pegawai negeri, tidak. Banyak orang lebih hebat selain pegawai negeri. Jadi pengusaha bisa, ya. Jadi kita bersekolah sarjana tidak mana langan bagi jadi pegawai negeri, loh enak pengangguran koni-koni. Oh enggak, tidak. Kan bisa jadi kepala desa, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur. Tidak ditanya kamu tamatan di mana. Ini saja Bapak Ibu tidak tahu kan? Kalau saya tamat SD Bonerate, saya tidak bilang. Itu. Gini jika lalu tak lah kata matang apa kok enggak nih. Kalau kita sudah selesai pendidikan, kita berkarir, bekerja, bikin usaha, tidak ditanya lagi orang kita alumni apa, enggak nih. Paling kita mami ini kan nanti baku cerita, baku reuni-reuni sesama alumni. Iya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan karena Pak Camat juga ada materi. Jangan sampai sambil semua baca materi tak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyampaian saya ada yang tidak mengenai hati, ada yang tidak enak didengar. Ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama, kebaikan anak-anak kita bersama. Bagaimana kita menuntaskan anak tidak sekolah, ya. Tujuan kita itu datang ke sini untuk membicarakan semua bagaimana solusi jalan keluar anak tidak sekolah itu bisa nol di khusus Kecamatan Benteng. Karena di desa-desa itu sudah nol. Ini Kecamatan Benteng yang masih banyak sekali dibanding Takak Bonerate ya. Takak Bonerate paling banyak, kemudian yang paling banyak kedua Kecamatan Benteng. Jadi mudah-mudahan harapan saya Pak Lingkung dari kelurahan Kecamatan Benteng ini bisa nol dan terakomodir semua masuk di paket A, paket B, paket C. Kita kembalikan semua ke sekolah, kembalikan semua masuk sekolah anak-anak yang tidak bersekolah saat ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan saya buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan marilah kita tutup acara pembukaan sosialisasi ini dengan bacaan
hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi. Atas nama pembawa acara kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tidak sekolah di Kecamatan Benteng khususnya. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan informasi Pak Camat bahwa kegiatan sosialisasi kita hari ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari kegiatan kita sebelumnya, aksi kegiatan sebelumnya. Jadi sebagai informasi juga bahwa di akhir tahun 2023 itu telah dibentuk tim percepatan penanganan anak tidak sekolah se-Kabupaten Kepulauan Selayar yang diketuai langsung oleh Pak Sekda. Penasehat dan pengarahnya adalah Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Dari aksi penanganan anak tidak sekolah kita ini juga beranggotakan camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi hal tersebut yang melatar belakangi adanya kegiatan kita hari ini. Kemudian juga bahwa kegiatan percepatan penanganan anak tidak sekolah ini adalah kegiatan yang berskala nasional karena ini adalah kegiatan prioritas sangat darurat menurut pemerintah nasional maupun pemerintah kabupaten sendiri, di mana ini berkaitan dengan Indeks Prestasi Manusia IPM Kabupaten Kepulauan Selayar, Indeks Pembangunan. IPM kita di Selayar itu sebenarnya rendah meskipun tiap tahun meningkat, dan termasuk penyumbangnya adalah adanya rata lama sekolah yang rendah. Kemudian angka merek huruf di Kabupaten Kepulauan Selayar sebenarnya sudah di atas 90%, namun rata lama sekolahnya yang cukup rendah, di mana masih banyak anak tidak sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai informasi juga, di tahun 2023 data anak tidak sekolah di Kabupaten Selayar itu sebenarnya ada terdata 3.366 anak. Dari data kita ini kita pernah diliput oleh media dan ditulis besar-besar dengan tagline miris. Ribuan anak di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bersekolah. Ini karena berada di angka 3.000 lebih. Dari usaha tersebut, di awal tahun 2024 kami mencoba melaporkan ke Pak Bupati bahwa data anak ini sebenarnya adalah angka yang belum divalidasi, sehingga kami di awal tahun 2024 sudah melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap data ini, dan itu menurun ke angka 2.770 anak di awal Desember 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari kegiatan ini kemudian selanjutnya kami berkomitmen setelah dibentuk tim percepatan ini, kami dari Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya tugasnya pada surat keputusan tersebut adalah mengembalikan anak-anak untuk bersekolah. Tetapi bagaimana caranya kami bisa mengembalikan anak-anak kembali bersekolah kalau kami tidak tahu anaknya berada di mana? Untuk itu kami berkolaborasi dengan Dinas Catatan Sipil, termasuk dengan pemerintah kecamatan dan intinya pemerintah desa dan kelurahan, yang notabene bahwa pemerintah desa dan kelurahan ini yang tahu di mana sebenarnya anak-anak yang dimaksud. Lulus di SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA. Ini kita hitungannya mulai dari usia 7 sampai 24 tahun.
masih ditangani oleh negara 7 sampai 24 tahun. Jadi dari data kami untuk Kecamatan Benteng, dari Kelurahan Benteng Utara ada perwakilannya? Benteng Utara ada? Iya. Jadi dari Kelurahan Benteng Utara ini masih ada 36 anak. Belum pernah bersekolah itu ada 24 Pak. Jadi kemarin untuk Benteng ada 95 orang. Belum pernah bersekolahnya ada 87. Kemudian untuk Benteng Selatan ada 58. Belum pernah bersekolahnya ada 48 anak. Jadi di sini kami perlu informasikan juga bahwa untuk data anak yang drop out dan lulus tidak melanjutkan itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Kami sudah bagi tugas untuk yang drop out dan lulus tidak melanjutkan itu ada tercatat di bawah naungan Dinas Pendidikan, di bawah koordinasi Dinas Pendidikan juga akan kami koordinasikan ke sekolah di mana anak ini berada. Tetapi untuk yang kategori belum pernah bersekolah, kami betul-betul tidak tahu di mana ini anaknya. Kalau dari data di sini ada NIK, ada alamat, mungkin di Pak Linggung atau di pemerintah kelurahan yang tahu di mana anaknya berada. Jadi kami laporkan juga Pak Camat bahwa sebelum kegiatan ini kami pernah mengadakan rekonsiliasi yang bertempat di daerah, dihadiri oleh beberapa operator dari kelurahan. Ini kami sudah membagikan akun untuk operator kelurahan. Akun untuk operator kelurahan ini bisa memverifikasi apakah anaknya berada di kelurahannya atau tidak, atau sudah tidak diketahui sama sekali. Itu nanti mereka yang memverifikasi dan memvalidasi. Saya sangat mengharapkan dukungannya, bahwa ini sangat-sangat penting, sehingga setelah sosialisasi ini kita bisa istilahnya mengkampanyekan kepada teman-teman sekitar, kepada warganya kita, bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ini termasuk untuk agama, termasuk untuk negara. Jadi nanti saya harapkan setelah materi silahkan kita akan berdiskusi bagaimana caranya kita menangani masalah ini, karena ini adalah masalah nasional. Termasuk di Kecamatan Benteng ini juga potensinya sangat besar. Anak tidak sekolah dan anak yang berpotensi putus sekolah sebenarnya cukup besar, apalagi setelah pasca COVID-19. Saya tidak berpanjang lebar lagi, saya ingin minta kesediaan Pak Camat untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Sekdi Dispora Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati Ibu Kasubag, Ibu Erna, yang saya hormati moderator, yang saya hormati para lurah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Lingkungan RWDT, anak-anakku sekalian, serta Bapak Ibu yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah kita banyak berdoa Allah SWT, karena pada pagi hari jelasnya ini kita mesti berkesehatan,
kekuatan untuk berkumpul di aula di sekolah Kabupaten Selayar, dan tentu pula kita kirimkan salam taslim atas yang kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau termasuk kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, memperkenalkan diri saya, yaitu Andi Mustakar, SPDI, Camat Benteng, akan membawakan materi yaitu pentingnya pendidikan. Sekedar pengetahuan bahwa sebelum saya jadi camat, saya juga adalah berprofesi sebagai guru. Saya adalah guru agama dulu. Guru agama, kemudian naik kepala sekolah, yang kepala sekolah baru jadi camat sampai saat ini. Itulah pentingnya pendidikan. Karena kalau seandainya tanpa pengetahuan yang saya miliki, tentunya pemerintah tidak mungkin mengangkat seorang guru jadi camat, seorang kepala sekolah jadi camat. Itu salah satu contoh, yaitu meningkatkan taraf hidup kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini. Iya. Jadi akan membentuk karakter kita seperti contohnya, kita tidak usah jauh-jauh di luar, contohnya di dalam ruangan ini. Karakter pertama masuk, bagaimana karakter kita, bagaimana etika kita, bagaimana langkah yang kita ambil, bagaimana caranya kita berjalan, bagaimana caranya kita duduk, bagaimana posisi kita kalau sudah ada seorang guru yang sudah berbicara di depan. Itu pembentukan karakter seorang siswa, peserta. Jadi ketika ada pembicara di depan, jangan juga berbicara di bawah. Seorang guru menerangkan, menjelaskan, jangan bercerita di bawah. Kalau saya waktu jadi guru, saya suruh anak yang berbicara itu untuk naik, menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan. Kalau Anda mau seperti itu, bisa berlaku sekarang. Iya, tidak usah tegang, santai saja. Iya. Dengan pendidikan juga kita bisa mengetahui bagaimana umpamanya contohnya kita sedang makan di kursi, kita makan bersama teman-teman, bagaimana caranya minum, apa kita berdiri. Saya kira anak semua sudah pernah mempelajari tata cara makan minum sesuai dengan Rasulullah. Ya, sudah pernah tidak? Sudah pernah kan? Siapa guru agamanya? Masih paham Pasimba ya? Oh, sudah tidak lagi ya? Oh. Siapa guru agamanya? Pak Arsad ya? Oh, Ibu guru Pak Arsad. Iya, makasih Bu Guru, dibawa anaknya ke sini. Saya membayangkan ketika saya dalam kelas, Bu Guru. Iya. Terus akan mengembangkan keterampilan kamu nak semua. Nah, keterampilan kamu, apa keterampilan khusus yang kamu paling kau ketahui? Apakah ya, apa ya kelebihan kamu? Apa? Main bola. Itu
Tentunya di sekolah pasti guru olahraga akan berperan aktif untuk membina kamu. Untuk itu kamu harus fokus meningkatkan atau mengetahui cara-cara main bola. Gitu. Matematika supaya kita bisa tahu menghitung. Tidak gampang dibodoh-bodohi orang lain. Itu. Kemudian mendorong pemikiran kritis untuk membangun seseorang. Kritis, contohnya tadi dipoto sama tukang foto. Tukang foto langsung saja foto, cepat. Nah, padahal makanan masih ada di mulut saya. Itu kurang kritis namanya. Nah, kita lihat kondisi, kita harus tahu menganalisa. Itulah kritis, menganalisa kondisi. Bagaimana yang saya foto ini? Sudah siap apa belum? Nah, kalau perlu topinya miring harus diingatkan, topinya miring. Itulah pentingnya pendidikan, pembentukan karakter. Iya. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin tidak selesai satu hari ya. Saya seperti apa saya dorong-dorong ini? Oh di sini. Oh bisa didorong. Biar bisa. Kemudian kita lanjut pendidikan menurut para ahli. Jadi ada 3 para ahli, tapi di antara 3 para ahli ini perlu kau ketahui anak-anak semua bahwa kami juga diberikan petunjuk, didampingi terus sampai malah orang tua saya mengantar saya masuk sekolah, padahal saya sudah SMA. Orang tua saya setiap saat datang ke sekolah memantau saya, apakah Andi Master sudah ada dalam kelas, sudah pasti sudah ada di dalam kelas dulu untuk mengikuti pembelajaran. Itulah orang tua, itulah fungsinya orang tua. Jadi tolong Pak Lingku, Pak Lurah yang mewakili, kalau anak-anak itu jangan pernah dilepas walaupun sudah dewasa, apalagi masih ada dalam jenjang pendidikan. Didampingi terus apa yang anak saya dilakukan ini, diawasi terus. Kemudian kalau anaknya tetangga, kita lihat bahwa sesuai dengan informasi yang kita peroleh bahwa anaknya sudah mau putus sekolah karena tidak mampu atau karena nakal, tolong dibantu sesama tetangganya. Apalagi kita sebagai pemerintah setempat bisa kita berikan pemahaman, berikan pemahaman kepada anaknya, atau dengan cara apa supaya anaknya bisa sekolah kembali. Inilah tugas kita sebagai pemerintah setempat. Jangan mengabaikan anak-anak yang umpamanya ada yang berpakaian sekolah, lantas kita lihat di dalam jam pelajaran berlangsung, kita perlu tegur, kita panggil, baru kita bina. Kenapa kamu di luar sementara ini jam sekolah? Kenapa kau ada di luar? Cepat arahkan ke sekolah. Saya sendiri paling pernah dapati di Taman Pelangi ada 2 orang, yaitu anak sekolah SMP 1 kalau tidak salah, SMP 1 iya. Terpaksa saya arahkan masuk di sekolahnya. Saya giring seperti kambing. Iya, saya tidak lepas.
Jadi jangan dilepas anaknya orang, karena anaknya orang itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi bupati kita, kepala desa kita, lurah kita, camat kita. Nah, karena apa yang kita perbuat itu, kalau kita ikhlas, akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kalau kita mendata semua kepala keluarga, mau dia berdomisili saat ini di Selayar atau berdomisili di seluruh Indonesia, kita akan mencari datanya. Apakah dia di Jakarta sana, di Papua sana tidak bersekolah, itu kita akan mencari di Selayar. Kalau dia memiliki kartu keluarga di Selayar, karena banyak kasus yang seperti itu, Bapak Ibu. Kakaknya masih terdaftar di Selayar, tetapi anaknya sudah bekerja misalnya di provinsi-provinsi lain. Anaknya sudah tidak sekolah karena ikut orang tuanya ke Batam misalnya. Banyak kasus seperti itu di tempat lain. Dan saya yakin di Kecamatan Benteng juga akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu. Ikut orang tuanya tapi masih memiliki kakak tercatat di Kelurahan Benteng, di Kelurahan Benteng Utara atau di Kelurahan Benteng Selatan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi yang 88 orang khusus Kecamatan Benteng, Kelurahan Benteng. Khusus Kelurahan Benteng ini kami memang mencatat di situ ada alamatnya Bu, ada NIK-nya. Jadi ketika Ibu mendata tapi ternyata Pak Lurah atau Pak RT tidak kenal ini anak, silahkan diajukan ke Dinas Pendidikan NIK dan alamatnya. Kami akan konfirmasi ke Capil. Dari data Capil itu kami akan dikirimkan dengan fotonya Pak, dengan foto anak tersebut. Jadi kalau mungkin ada fotonya, mungkin kita sebagai Pak RT atau Pak Lurah akan ada nama orang tuanya, akan mengetahui siapa sebenarnya anak ini. Silahkan menghubungi kami jika Pak RT atau Pak Lingku kurang kenal dengan orang ini, tidak kenal. Nanti akan kami cari tahu baik fotonya sekalian, orang tuanya, neneknya ada nanti ditampilkan. Kalau kami koordinasikan ke Dinas Catatan Sipil seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kami lalui langkah itu. Jadi di Kecamatan Benteng mungkin belum mengajukan, tapi khusus untuk Benteng Utara kemarin sudah mengajukan ke kami ada 7 nama dan akhirnya mereka menemukan lokasi anak tersebut karena ternyata neneknya namanya ini, bapaknya namanya ini, mereka bisa menemukan. Ternyata anaknya mungkin tinggal di Jalan Pahlawan dan sudah pindah katanya ke Kalimantan. Ada yang seperti itu di Kelurahan Benteng Utara. Kami intens Pak Camat untuk berkoordinasi selama ini terkait pendataan. Cuma mungkin karena memang khusus Kecamatan Benteng ini agak banyak, makanya ini angka anak tidak sekolah yang 206 anak ini kalau dipersentasekan dengan jumlah penduduknya ini 0, sekian. Dibandingkan dengan kecamatan lain memang angkanya agak tinggi, tetapi persentasenya itu 0, sekian, lebih rendah. Itu barangkali dari saya. Terus mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Sekretaris. Terima kasih, Karena jadi saya ingin menjawab ini mengenai dari Pak Minggu, izin Pak Haji, Abdul Aziz, mengenai pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, itu sebenarnya masih ada sekarang di sekolah, hanya namanya saja yang lain. Tapi mungkin ini karena jamnya kurang, sehingga tidak seperti di zamannya kami dulu Pak. Memang satu mata pelajaran itu khusus pendidikan moral Pancasila, kemudian pendidikan agama. Sekarang itu digabung-gabung dengan berbagai macam cara. Ada lagi yang namanya P5, itu sudah masuk semua di situ. Jadi penangkapan anak-anak juga
tidak sama lagi dengan di zamannya kami, Pak Haji. Jadi seperti inilah. Saya sependapat dengan Bapak, jadi ini kami akan bicarakan dengan pimpinan dan orang-orang di atas supaya ini pendidikan moral dengan pendidikan agama budi pekerti ini bisa lebih banyak lagi jamnya di sekolah-sekolah. Karena bukan hanya anak-anak, Pak, orang tua juga sekarang sudah kurang moralnya, sudah kurang agamanya. Iya. Jadi seperti yang Kasat Pol PP sampaikan di upacara hari Senin kami kemarin, kami tolong ya Bapak Ibu yang mempunyai usaha rumah kos. Saya mohon kerjasamanya Pak RT, Pak RW, Pak Lingkung, Pak Lurah, Pak Camat, ya, tolong dicek warganya, ya, tolong dicek warganya. Ini arahan dari Kasat Pol PP minggu lalu, ya, karena banyak terdapat orang-orang yang bermalam, ya, istilahnya short time. Ya, dia masyarakat Benteng Utara, bermalamnya di Benteng Selatan, ya. Jadi mungkin ya RT, RW, lurah itu bisa difungsikan lagi itu pos rondanya, jam malamnya, ya. Jadi bukan anak-anak saja yang moralnya sudah rusak sekarang, ya. Jadi memang orang tua juga sudah banyak yang rusak moralnya, ya. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita, di RT kita, di RW kita, tapi kita tidak tahu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang bertamu, ya, dilihat-lihat, ya. Apa memang ini tamunya memang rumahnya di sini? Ya, karena itu tugas kita sebagai pemerintah, perpanjangan tangan dari bupati, bupati ke camat, camat ke lurah, lurah ke lingkungan, lingkungan ke RT RW. Disinilah bertumpuk di kota Benteng ini masyarakat yang banyak mentalnya rusak, pendidikan moralnya rusak, agamanya rusak. Jadi jangan tertipu, jangan lihat mukanya, jangan, ya, jangan gampang terkecoh. Kita sekarang perlu berhati-hati, ya. Sudah banyak yang terjadi, malah merasa berbangga kalau dia viral di medsos. Dia menganggap itu satu prestasi untuk dirinya. Padahal sudah jadi bahan hinaan, sudah jadi bahan olok-olokan. Tapi dianggap itu biasa-biasa saja. Jadi perlunya itu Pak Camat, kita belajar agama tapi tahu. Jangan belajar saja tapi tidak paham, ya. Harus ditahu apa, begitu. Jangan cuma dipelajari saja, dibaca sambil lalu, tapi tidak ditahu yang mana sebenarnya, apa maksudnya, bagaimana maunya ini. Kadang kita merasa malu dengan hal-hal yang tidak perlu malu. Mungkin isiratan lah siri-siri, tapi nu siratan lari kasirikan, gede siri-siri. Rianggap bisa kebanggaan, ini mau tak balik nah. Gitu. Itu yang terjadi sekarang Pak Camat, dia begitu. Jadi mengenai ini ATS, itu dia tergolong ATS karena dia masuk di ketiga kategori itu Pak Lingkung. Jadi memang bukan yang kita data ini bukan hanya yang tidak sekolah sama sekali, tapi yang putus sekolah juga, kemudian yang bersekolah juga.
Karena itu saling mendukung data untuk IPM-nya nanti. Daripada kita kerja 2 kali, sekali jalan, semua data terpenuhi. Begitu maksudnya. Jadi baik anak-anak, saya mau buka kuis ya Ibu Erna. Anak-anak, saya mau tes fokusnya atau tidaknya. Yang tergolong ATS itu ada 3. Siapa yang bisa sebutkan dengan lengkap? Ayo, angkat tangan. Ada hadiahnya loh. Oh, bukan hanya anak-anak. Ibu Erna bilang bukan hanya anak-anak. Bapak Ibu juga silahkan. Bapak Ibu juga silahkan. Yang tahu siapa? Ayo. Kita kan berbicara ATS. ATS itu ada 3. 1, apa? ATS itu anak tidak sekolah. Ada 3 kan? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ayo cepat. Berarti gagal fokus ini. Siapa? Oh ya, yang di belakang. Yang di belakang, ayo maju nak. Maju. Silakan. Kasih mic-nya Kakak Ian. Ya, silakan. Ya, namanya siapa ya? Di Anam Maisa. Sekolah di mana? SMP Pak. Yang tidak bersekolah, putus sekolah sama yang lulus tapi tidak lanjut. Bersekolah sama yang lulus tapi tidak lanjut sekolah. Betul itu Ibu Erna? Oh iya betul. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya siap-siap Bapak Ibu.